Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini bagi saya berpikir-pikir, siapa yang pertama kali menciptakan atau mencetuskan sistem sekolah yang sekarang masih dipakai baik di Indonesia maupun secara skala global. Ya, sistem sekolah secara global itu semuanya sama. Ya. Nah, siapa yang menciptakan itu? Mulai dari TK kenapa harus 2 tahun? Kenapa tidak 1 tahun? Ya. Kemudian sekolah, kenapa SD itu 6 tahun, tidak 4 tahun atau 3 tahun? Ya. Kenapa kok SMP itu 3 tahun, kenapa tidak 1 tahun? Ya. Kemudian SMA kenapa 3 tahun, tidak 2 tahun? Ya. Sampai jenjang kuliah. Nah, kita akan bahas sistem sekolah ini dan bagaimana sistem sekolah ini ibarat sihir ya, menyihir otak kita ya. Sehingga kita lupa, harusnya kita tetap belajar terus tiap hari dan tidak berhenti ya. Yang namanya belajar itu nggak ada urusannya dengan sekolah ya. Orang bisa belajar di luar sekolah. Orang yang tidak sekolah bisa belajar di luar sekolah ya. Nah, dan orang sekolah memang dia harus belajar ya. Jadi kalau tidak sekolah bukan berarti kesempatan belajar itu habis, tidak ada lagi. Ya. Dan namun selama ini kita tertipu oleh sistem ini ya. Supaya kita paham ya, kita harus paham secara baik. Sistem pendidikan sekolah modern secara global yang mencakup jenjang berurutan dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi dengan batasan umur dan kurikulum terstruktur bukan diciptakan oleh satu orang saja, ya, melainkan hasil evolusi historis yang dipengaruhi oleh reformasi di Eropa. Jadi munculnya sekolah ini, sistem sekolah ini, karena reformasi di Eropa. Ya, jadi bukan tanpa sebab, ya, pasti ada sebabnya. Dan sekolah kita tahu kan ada batasan umurnya. Ya, TK umurnya harus segini, SD umurnya batasannya segini, SMP batasan umurnya segini dan seterusnya. Nah, kemudian khususnya Prusia. Nah, sekarang bagian dari negara Jerman. Jadi ada wilayah itu disebut Prusia. Sekarang ikut Jerman. Pada awal abad ke-19. Abad ke-19 ya. Berarti Indonesia masih belum merdeka waktu itu. Sistem ini dirancang untuk menciptakan warga yang melek huruf, ya, patuh dan siap untuk kebutuhan industri atau militer. Jadi sekolah itu tempat untuk membentuk militer, tempat untuk membentuk buruh, ya. Dan kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui kolonialisme, reformasi nasional, adopsi oleh negara-negara seperti Amerika Serikat. Ya. Lalu diadopsi diikuti oleh negara-negara lain. Baik, siapa saja figur yang menciptakan sekolah ini? Pertama, Wilhelm von Humboldt, ya. Ini namanya agak sulit ya. Sebagai Menteri Pendidikan Prusia pada tahun 1809 sampai 1810. Ia mereformasi sistem pendidikan setelah kekalahan Prusia oleh Napoleon, memperkenalkan pendidikan wajib berjenjang yang menekankan pendidikan umum untuk literasi dasar hingga pendidikan tinggi universitas untuk penelitian dan kebebasan akademik. Humboldt sering disebut sebagai arsitek utama model Prusia yang menjadi dasar sistem modern global. Jadi orang ini yang menciptakan sekolah itu dibagi-bagi ya, seperti sekarang ada matematika, fisika, kimia, ini dan itu. Nah, kemudian Frederick
Froebel, ya, orang kedua, itu orang pertama ya. Pencetus kindergarten atau yang kita sebut sebagai TK ya. Pada tahun 1837 di Jerman yang menjadi jenjang pertama untuk anak usia 3-6 tahun. Dengan fokus pada permainan dan pengembangan kreatif. Jadi Frederick Froebel ini dia yang menciptakan TK. Ya, jadi anak ini tidak usah ke halakoh sekolah dulu. Ya, jadi harus TK dulu, bermain-main ini ya, bandulan dan lain-lainnya. Jadi hanya isinya mainan dan pengembangan kreatif. Ya. Padahal kalau dalam Islam itu anak yang usia segitu itu harus dibacai Al-Quran terus, Al-Quran terus ya. Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ngajari anak usia segini ini 3 tahun, 6 tahun itu rahimahullah adalah Al-Quran ya. Al-Quran, bahasa Arab, syair, Al-Quran, ya, hadis, athar, ya. Al-Hajjaj itu dulu guru dia, guru Al-Quran. Makanya dia disebut sebagai orang yang baligh, fasih. Ya. Bukan sembarangan ya. Al-Hajjaj itu bukan orang yang enggak belajar, enggak belajar di halaqah ya. Ya itu masalahnya ustadz-ustadz enggak paham ya tentang kisahnya Al-Hajjaj, sayang sekali ya. Sehingga jasa beliau rahimahullah dilupakan. Kemudian orang yang ketiga yaitu Horace Mann. Ya, Horace Mann itu ya. Di Amerika Serikat sebagai sekretaris pendidikan di kota Massachusetts pada tahun 1837 ia mengadopsi dan mempopulerkan model Prusia. Jadi ide sekolah ini di Jerman. Kemudian diambil, dimasukkan ke kurikulumnya Amerika. Memperkenalkan sekolah umum gratis dan wajib dengan kelas berbasis usia yang kemudian menjadi standar di barat. Jadi di Amerika dulu tahun 1700, 1600 dan lain itu sekolah itu tanpa batasan usia ya, orang sudah tua 30-40 tahun diajari ya. Kemudian direkrut untuk kerja. Tidak ada batasan usia. Ketika muncul ini sekolah akhirnya diwajibkan. Ya, masih kecil ayo TK. Ya, habis itu usia segini harus SD, habis SD, SMP, SMA sampai kuliah. Ya. Namun setelah kuliah selesai, tidak ada sekolah lagi, tidak ada belajar lagi. Sudah dapat titel, dapat julukan doktor, profesor, sudah. Ya. Ibaratnya seperti seperti mesin genset itu ya, yang sebenarnya dia bisa bekerja ya untuk 30, 40, 50, 60 tahun ke depan ya, karena dikasih oli, dibersihkan, diberi ketika itu sudah disuruh mandek, sudah ya, ini diesel tidak boleh jalan lagi ya, ini genset sudah tidak boleh jalan lagi, padahal masih bisa dipakai ya, masih kuat bisa dipakai, tapi disuruh pensiun dini sudah ya. Jadi otak itu seperti mesin genset, semakin kita belajar otak ini semakin berkembang ya, semakin kita berpikir kritis, semakin kita belajar ilmu baru, ini otak semakin bagus, upgraded. Tapi semakin berhenti dari belajar, berhenti dari berpikir, ya sudah ya, semakin ya semakin begitulah, semakin mundur ya, fungsinya akan semakin melambat, yang akhirnya menjadi standar ya. Jadi sekolah umum itu dulu gratis, tidak bayar ya, tapi wajib ya, kemudian menjadi standar di barat. Mann melihat sistem ini sebagai cara untuk meningkatkan kehidupan masyarakat miskin dan mempersiapkan tenaga kerja industri. Jadi sekali lagi ya, sekolah ini tujuannya untuk industri ya. Kemudian tidak ada urusannya dengan mencerdaskan kehidupan bangsa ya, nggak ada ya. Jadi mereka ingin merekrut karyawan, orang harus kerja, orang harus sekolah. Sebelum era modern, pendidikan formal sudah ada sejak zaman kuno. Misalnya di zaman Yunani, ya lagi-lagi Yunani ya. Pendidikan itu sudah ada di zaman sebelum Yunani ya. Ya, bangsa yang pertama kali memahami
Ya, pendidikan itu bangsa Mesopotamia, Babilonia. Ya, Yunani itu cuma copy paste dari mereka. Kemudian fokus pada filsafat dan olahraga. Kemudian di Mesir, ya, kalau di Persia yang boleh sekolah hanya orang-orang elit aja, orang-orang tertentu. Ya, orang-orang biasa haram sekolah di zaman peradaban Persia. Karena peradaban Persia yang nomor satu itu adalah kekuatan. Nanti insya Allah akan saya bahas ya. Kemudian tapi tidak terstruktur seperti sekarang. Maksudnya itu tidak ada batasan usia ya, terstruktur itu. Atau pakai kurikulum kayak sekarang. Kemudian John Amos Comenius abad 17 juga berkontribusi dengan ide pendidikan universal, tapi model Prusia lah yang membentuk kerangka kontemporer. Jadi yang sekarang ini kerangka ini semua dari Jerman, ya, dari Jerman. Batasan umur A-graded system. Jadi sekarang ini semua sistem sekolah dibatasi usianya ya. Sekarang saya yang usianya di atas 30. Kalau mau masuk SD ya nggak boleh ya. Karena dibatasi. Atau saya mau masuk SMP lagi dibatasi. Masuk SMA lagi ya juga dibatasi. Ya nggak bisa ya. Nah, alasannya apa? Anda sudah tua. Apakah dalil tua itu nggak boleh sekolah? Ya. Nah, sistem pengelompokan siswa berdasarkan usia A-graded pertama kali diperkenalkan secara formal di Prusia pada awal 1800-an sebagai bagian dari pendidikan wajib untuk efisiensi. Pengajaran massal ini menggantikan model sebelumnya seperti one room schoolhouse, ya, di mana semua usia belajar bersama. Nah, jadi dulu itu one room schoolhouse itu sudah dikenal, ya. Dari zaman Mesopotamia sampai ya sekarang masih ada itu ya. One room schoolhouse ada tapi jumlahnya sedikit, tidak banyak ya. Jumlahnya sedikit. Masih ada di pondok-pondok di sini yang mereka terbuka. Ya siapapun yang mau belajar tidak ada batasan usianya, tapi itu jumlahnya sedikit. Sekarang pondok-pondok itu sendiri mereka mengadopsi sistemnya orang pendidikan Jerman ini ya, mulai dibatasi ya. Nah, sekarang syaratnya mau masuk pondok harus lulus SMA, harus lulus SD, harus lulus SMP ya. Aku menaruh tanda tanya, ada apa ini? Kenapa kok dibatasi usia orang sekolah itu? Ya. Jadi heran ya. Jadi saya harus memeriksa ini ada apa ya. Sistem pengelompokan siswa berdasarkan usia A-graded pertama kali diperkenalkan. Oh ini tadi sudah saya baca ya. Kemudian schoolhouse di mana semua usia belajar bersama. Harusnya begini ya, karena sistem Islam itu one room schoolhouse ya. Jadi halakoh-halakoh sistemnya ya. Jadi anak usia kecil, dewasa, remaja itu belajar bersama ya. Dan itu bukan aib ya. Kalau saya belajar di samping anak kecil, di samping anak muda, orang tua itu bukan aib. Yang aib itu orang yang malas belajar. Ya. Baik, kemudian pendidikan usia dini TK ya. 3 sampai 6 tahun dimulai oleh konsep Froebel untuk mengembangkan awal melalui permainan. Jadi 3 sampai 6 tahun ini disibukkan dengan mainan ya. Ya, kapan mulai belajarnya? Ya. Kalau di zaman Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi itu anak langsung disuruh baca Al-Quran, diulang-ulang disuruh menghafalkan ya. Jadi dia sudah menyatu dengan ilmu Al-Quran seperti itu ya, bukan disuruh mainan terus ya. Bayangkan ya. Kemudian sekolah dasar primary elementary 6 sampai 12 tahun. Biasanya 6 tahun fokus pada dasar-dasar ya. Jadi 6 tahun ini fokus pada dasar-dasar ya. Contohnya karena saya ini juga mengajari anak-anak les-lesan juga, anak-anak sekolah ya. Itu materi anak kelas 3 diulang lagi di kelas 4. Materi kelas 4 diulang lagi di kelas 5. Aku tanda tanya, ini kurikulum macam apa ini? Materi yang sudah diajarkan sekali ya sudah, lanjut ke materi berikutnya ya. Ini pengulangan terus, akhirnya membuang usia sia-sia ya. Memang pengulangan penting ya,
Tetapi pengulangan itu diajari lagi dari awal ya. Itu buang waktu ya. Kemudian sekolah menengah pertama, junior high middle ya. SMP istilahnya, 12 sampai 15 tahun dibatasi ya. Kemudian sekolah menengah atas SMA usia 15 sampai 18 tahun. Persiapan untuk kerja atau kuliah. Jadi setelah SMA itu otomatis lulus langsung kerja. Kalau tidak kerja, kuliah. Lanjut, persiapan untuk kerja atau kuliah. Perguruan tinggi, high education. Usia 18 tahun ya, ke atas. Dengan universitas modern berbasis model Humboldt yang menekankan spesialisasi dan penelitian. Model ini pertama kali diimplementasikan di Queens, Massachusetts, AS, Amerika Serikat pada akhir 1840 dengan 8 kelas berbasis usia. Di Prusia, pendidikan wajib awalnya 8 tahun. Ya, jadi dulu wajib belajar 8 tahun, kemudian diperluas menjadi 12 tahun. Ya, kalau Indonesia wajib belajar 9 tahun ya. Dimulai dari usia 6 sampai 7 tahun. Batasan umur dirancang untuk standarisasi, memudahkan pengajaran kelompok besar dan menyesuaikan dengan perkembangan kognitif anak. Sebenarnya ini alasan bodoh ya. Membatasi usia sekolah itu alasan bodoh ya. Sekarang saya tanya pada kalian ya. Kalau ada satu kursusan komputer ya, kursusan itu kan dianggap sekolah yang informal, yang kurang penting ya. Padahal kursus itu penting ya. Misalnya ada kursusan komputer MS Word ya, atau Office lah, semua satu paket. Yang mau kursus di situ anak usia 10 tahun. Kemudian anak usia 15 tahun. Kemudian orang usia 20 tahun, kemudian orang usia 40 tahun, kemudian orang usia 70 tahun. Ketika mereka masuk ke kelas kursusan ini dengan usia yang berbeda-beda, ya, apakah mereka cepat akan paham, atau mereka cepat tidak pahamnya? Alasan kognitif anak. Ya. Jawabannya justru mereka bisa lebih cepat pahamnya. Ya. Kenapa? Pemahaman orang dewasa dan anak 10 tahun dengan orang 70 tahun itu beda-beda tingkatannya. Ya. Jadi ketika anak kecil tidak paham, orang dewasa akan membantunya. Ya. Ketika anak kecil lebih nyantol hafal, maka dia bisa mengingatkan yang dewasa. Jadi masing-masing akan saling melengkapi. Itulah rata-rata orang yang lulus dari kursus itu lebih sukses karena mereka kerjasama dan mereka saling membantu dan mereka berhasil dari hasil ilmu itu tadi. Ya. Ini yang tidak diteliti oleh para peneliti Barat. Ya. Mereka bilang ya sudah diseragamkan aja usianya selisih 2 atau 1 tahun atau 3 tahun. Ya. Supaya sama-sama sebaya ya. Akhirnya apa yang terjadi di sekolah? Yang terjadi akhirnya gelut ya, sedikit-sedikit berkelahi, sedikit-sedikit ganggu temennya yang lain ya, karena standarisasi pemikiran otaknya sama semua ya. Jadi ya kualitasnya ya gitu ya. Nah, ini menurut pendapat saya ya. Kurikulum modern berasal dari model Prusia yang menekankan disiplin, ketaatan, dan keterampilan dasar untuk menciptakan warga loyal. Isinya mencakup dasar, subjek, membaca, menulis, aritmatika, matematika dasar, secara nasional, agama atau moral, membangun patriotisme. Ya kalau sekarang namanya nasionalisme ya. Pendekatan industri diadaptasi untuk era industri dengan penekanan pada ketepatan waktu, hierarki guru sebagai otoritas, dan keterampilan rutin seperti di pabrik. Jadi kalau keterampilan rutin itu bisa diartikan ekstrakurikuler ya sekarang ini. Evolusi selanjutnya di AS melalui kurikulum diperluas menjadi lebih demokratis, termasuk ilmu pengetahuan, bahasa, dan pendidikan jasmani. Ya. Pada abad ke-20 ditambahkan elemen seperti teknologi dan keterampilan abad 21. Tapi dasarnya tetap dari Prusia.
Jadi dasar ini masih tetap dipakai ya. Tapi yang berubah itu mungkin ada materi-materi baru yang sebelumnya tidak diajarkan. Sistem ini dikritik karena model pabrik yang kaku, tapi tetap dominan secara global hingga hari ini dengan variasi bernegara. Ya, jadi sistem sekolah ini ada yang mengkritik, bukan saya saja. Ya, Timothy Ronald, terus apalagi itu juga mungkin guru gembul dan lain-lain ya. Para konten kreator mereka juga mengkritik sistem sekolah ini. Nah, saya juga mengkritik sistem sekolah ini karena saya juga pernah sekolah. Lalu saya berpikir-pikir dan saya tanya kepada syekh saya waktu saya belajar kepada para masyayikh. Saya mau tanya, Ustadz atau syekh, apakah sistem pendidikan atau istilahnya wajib belajar 13 tahun, 15 tahun, ya, itu belajar hakiki atau bukan? Dia bilang tidak. Ya. Sekolah itu hanya sekedar formalitas, hanya untuk mengejar yang namanya gelar. Supaya Anda bisa kerja di PT ini, Anda harus punya lulusan manajemen atau lulusan sistem apa gitu, pokoknya doktor, RS, ini itu, DRS dan lain-lain. S1, S2, ya itu semua untuk kerja, untuk ngejar dunia. Ya, adapun ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang kamu itu bermanfaat, bisa kamu peroleh, ya. Ya, ini sekolah harus bayar, ini bayar, seragam bayar, ya. Terikat dengan usia, terikat dengan tagihan, ya. Bayar uang gedung ini dan itu. Ya memang tidak masalah ya. Kalau saya lihat memang kalau orang menuntut ilmu itu harus ngeluarin uang, ya. Memang harus ngeluarin uang. Tapi apakah berarti ada pembatasan itu tadi, ya? Tidak boleh, kamu usiamu sudah gini, sudah selesai, tidak ada kesempatan. Ya, mungkin orang akan bilang ke saya, oh akan ada sekolah terbuka. Iya, itu kan juga sama aja sistemnya ya, sama aja. Tujuannya ya adalah untuk bekerja, untuk mengejar gelar. Setelah itu, ya, enggak, ilmu itu tidak ada batasan usia. Ya, jadi ilmu itu wajib belajar dari kita itu hidup minal mahdi, ya. Sejak lahir ya, usia 3 tahun itu sampai kita mendekati ajal, tetap belajar. Ya. Jadi tidak ada kata berhenti. Ya, oh saya sudah profesor, oh saya sudah syekh ya, doktor ini. Jadi saya tidak usah duduk di halakoh lagi. Ya, duduk di halakoh lagi belajar dari ustadz ini atau syekh ini atau itu. Tidak ada istilah seperti itu. Ya, tidak ada. Ya. Harusnya sistem pendidikan itu terbuka terus, belajar itu terus. Ya, jadi bukan sudah di otaknya digembok kayak gitu istilahnya. Enggak seperti itu. Tetap belajar, tetap. Jangan berhenti belajar. Ya. Jadi bukan berarti sistem sekolah, misalnya sekolah enggak penting. Ya sekolah penting, ya. Tapi bukan misalnya saya sekolah, berarti saya sudah tidak usah belajar, saya sibuk kerja. Akhirnya kita disibukkan dengan dunia terus. Ya. Kerja 24 jam, 12 jam, 8 jam, sisa waktu nongkrong di kafe, nongkrong di mana itu? Nongkrong di warung atau nongkrong di alun-alun, habis waktu usia untuk nongkrong. Ya. Ya. Daripada duduk di pengajian, di dars, ya. Ada pengajian Ustadz ini tidak mau hadir. Alasannya saya sudah lulus kuliah. Ya. Dan saya lihat para mahasiswa itu, ya semoga, ya tidak semuanya ya, sebagian mahasiswa itu mereka dengan bangganya belajar filsafat, belajar apa itu, logika-logika itu yang dianggap mereka itu, wah hebat ya. Ya, tapi ketika ditanyai tentang hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam, ya mereka gak bisa jawab.
nggak bisa jawab. Jadi mengerikan sekali ya. Jadi sistem sekolah ini harusnya sudah nggak, di zaman sekarang ini pendidikan sudah bisa diperoleh ya, dengan belajar di internet online, bisa diperoleh dari para asatidzah, dari guru ya, murajaah, hafadz di masjid ya. Sekarang sebagian pondok malah mengikuti sistem sekolah, mengadopsi sistem orang kufar ini ya. Ini kan sistemnya orang kufar Jerman. Diadopsi, kalau mau belajar di pondok ini harus lulus SMA, kalau belajar di pondok ini harus lulus SD, SMP, ini itu ya. Min aina lakum hadza? Dari mana ya, ini manhaj ini dari mana ini? Ya, ini bukan manhaj salaf ya, bukan manhaj salafus saleh, tidak seperti itu. Ya, ini jadi di zaman, misalnya di zaman khulafa ya, para khulafa misalnya Abu Ja'far al-Mansur atau Harun al-Rashid yang mendirikan Baitul Hikmah, atau misalnya Khalifah An-Nasir yang mendirikan Az-Zahra ya, Az-Zahra di Andalus ya, atau Al-Mansur bin Abi Amir yang mendirikan Az-Zahirah ya. Jadi dulu ya ada sekolah, ada madrasah ya, atau kutab ya istilahnya. Apakah mereka itu membatasi, sudah kamu sudah tua enggak usah belajar ya, atau kamu masih anak kecil, masih ingusan, enggak usah sekolah dulu, nunggu usia 3 tahun. Atau kamu fulan kerja, sibuk kerja ya, kerja pandai besi, enggak usah sekolah, enggak usah halaqah di belajar al-hikmah. Enggak ada seperti itu, enggak ada. Enggak ada sistem kelas atau ya, enggak ada itu. Jadi mereka membuat itu ya, sehingga umat Islam meninggalkan sistem yang lama. Jadi sistem yang lama ditinggalkan ya. Mengadopsi sistem kufar ya, menamai dirinya pondok, mengadopsi sistem kufar. Ya, akhirnya sudah pondok dulu yang menjadi simbol ya, simbol terbukanya pendidikan umat Islam kafah untuk semua orang tanpa mandang usia, itu sekarang dibatasi dengan sistem yang diadopsi dari orang kafir ini tadi. Di situ ya, harusnya semua usia boleh masuk ya. Seperti itu tanpa ada batasan ya. Cuma nanti halakohnya dibagi, ada halakoh-halakoh, ada pembagiannya ya, di situ. Tapi terbuka ya, harus terbuka ya. Jadi akhirnya kita ndak bisa merubah cara berpikir kita karena sudah didoktrin sama yang namanya sistem sekolah ini ya. Jadi ini hal kritis yang harus kita teliti ulang, harus diteliti. Ada masa lalu yang salah yang harus kita perbaiki. Zaman sekarang ini sudah berubah lain ya. Jadi kita harus berubah ya. Kalau misalnya ada orang bilang ke saya, oh kalau sistem sekolah kita rubah nanti akan terjadi masalah ya. Siapa bilang ya? Siapa bilang ya? Para ilmuwan-ilmuwan dahulu Al-Khawarizmi, memangnya dia punya ijazah SMA, SMP? Ya, nggak ada. Al-Jazari, bapak robot ya. Apa dia punya derajat S1, S2 ya dari universitas ini? Enggak kan? Dia semua hasil ilmu terapan semua, itu hasil praktek ya. Seperti itu. Jadi inilah sistem sekolah sejarahnya dan bagaimana dia itu prosesnya diadopsi oleh sebagian besar umat Islam sampai sekarang, dan sistem ini masih berlaku dan terus berlanjut ya. Tidak ada yang berani mengubahnya. Apa penyebabnya? Wallahu alam, saya tidak tahu. Mungkin kalian punya cerita lain atau pendapat lain, bisa ditulis di kolom komentar. Sekian, semoga bermanfaat.